Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah ridha kepada kita semuanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah sampai husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. As-satru atau as-sitru ala qismaini. Penutup aib itu ada dua. Sitrun 'anil maksiyati wa sitrun fiha. Penutup atau penghalang dari maksiat dan penghalang di dalam kemaksiatan. Maksudnya bagaimana? Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha. Orang umum itu dia mengharapkan ditutupi maksiatnya. Itu orang awam. Ditutupi keburukannya, ditutupi dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya. Betul atau tidak? Khasyata suquti martabahatihim 'indal khalqi. Karena nanti kalau dibuka, jatuhlah nama baik kita di hadapan sesama. Pada saat kita doa misalkan pas sholat, Rabbi firli warhamni wajburni, itu ada wajburni. Wajburni itu artinya apa? Pokoknya tutupi aib kita, tutupi aibku ya Allah. Kenapa? Kalau kebuka, kita akan tahu kita ini jadi orang masih dihormati, masih diwongke, masih diregoni, bukan karena kita ini baik-baik amat, bukan. Hanya dosa-dosa kita saja yang masih oleh Allah tutupi. Nah, berarti kita mengharap kepada Allah untuk menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita, biar kita ini masih punya martabat, masih punya kehormatan, kan begitu? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal khassatu, sedangkan orang-orang spesial itu bukan minta ditutupi dari aib, tapi apa? Yatlubuna minallahi sitra anha. Berdoa kepada Allah agar dihalangi, ditutupi, bukan agar aibnya itu tertutupi, tapi agar aibnya itu tidak terjadi. Kalau kita agar aib kita tertutupi. Mergo isi nang ngarepe makhluk. Wah gitu. Lah kalau orang khos itu agar aib-aib itu, dosa-dosa itu ditutupi alias ditiadakan. Khasyata suqutihim min nadril mulkil haqqi. Karena takut jatuhnya martabat bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Jadi terhadap masalah dosa, yang paling kita khawatirkan itu kalau Allah tahu atau kalau konco tahu. Yang mana? Kalau apa? Kalau konco tahu. Wong Gusti Allah iki wis mesti tahu. Ya itulah diri kita. Ini memang nek ngaji-ngaji seperti ini tuh isinya ya
Nyindir ya. Nyindir nopo jiwit ngeplai. Ya Allah. Jadi kalau orang spesial itu agar dia ditutupi dari kemampuan bermaksiat atau kesempatan bermaksiat. Kalau kita yus tetap maksiat mau ngojo nganti konangan. Buktinya apa? Ini cah nom-nom ya, nek jenengan nggih insyaallah mboten. Cah nom-nom. Cah nom-nom itu nek dong pas lagi nonton HP itu kadang nek dong pas apa TikTok, apa Instagram atau nang YouTube apa. Itu tuh ya ana bangsa sing mulus-mulus lah ya. Itu begitu koncone lewat langsung sret ganti kajian. Khawatir martabatnya jatuh di hadapan manusia. Gitu. Kalau jenengan kan yo ndak to. Nek jenengan ki wis begitu ada HP saya wis aku ora pengen maksiat ngoten tok langsung. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kelanjutan berikutnya, kalau kita ini termasuk orang awam, yakni orang yang khawatir jatuh martabat kita di hadapan sesama, sehingga maksud dari doa wastur aurati, dan tutupilah aurat-auratku, tutupilah dosa-dosaku, tutupilah aib-aibku, itu artinya ditutupi ojo nganti ono sing ngerti. Kalau para wali ojo nganti kelakon. Paham nggih? Sama atau beda? Beda. Nek kita kelakon ora apa-apa, sing penting ora konangan. Ya Allah. Jadi pada saat misalkan kita melakukan satu hal, sebut saja bohong atau curang atau tidak amanah dan sebagainya, yang paling kita takutkan adalah kalau sampai Allah tahu atau kalau sampai makhluk tahu. Kalau sampai makhluk tahu, Gusti Allah rasa dikhawatir wong ya wis pancen tahu. Nek gitu berarti secara jujur asli kita ini baik atau buruk? Buruk ya kan? Berikutnya kalau ada orang muji-muji kita tentang kebaikan-kebaikan kita, tentang bahwa kita ini orang baik, orang soleh dan sebagainya, kudune bangga atau isin? Lah kok iso bangga? Nah kan ngeten ta. Kudune nek ada orang memuji kita, kita ini isin atau bangga? Isin. Tapi kenyataannya nek ana wong jan insyaallah. Pak sampean ngaji ini dan sregep tenan. Ki masjid nek ora ono sampean jan sepi. Nang ati niku sriwing-sriwinge sering-sriwing isin apa sriwing-sriwing seneng? Gitu ya. Kudune napa? Isin. Kenyataane seneng. Nah. Pada saat ada yang bilang, Masya Allah Pak sampean ki jan wong jan asli, luman tenan, dermawan, seneng ngeki, wajar yo nek duwe anak apik-apik, soleh-soleh. Dingenoke umum kita ini isin atau seneng? Seneng. Padahal kudune napa? Isin. Ya Allah. Sehingga man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi. Kalau ada orang memujimu, sebenarnya yang dipuji itu bukan dirimu. Lalu siapa? Yang dipuji itu adalah indahnya Allah nutupi. Betul atau tidak? Indahnya apa? Allah nutupi aib kita. Nek ngono sing layak dipuji diri kita atau Gusti Allah? Gusti Allah.
Nek muji Allah pakai lafadz apa? Nek muji Allah pakai lafadz apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi. Kadang-kadang maknanya lain. Kudune segala puji bagi Allah. Satu ketika jenengan dibilangin gini, Masya Allah Pak, sampean iki jan asli wis keluargane wong apik kabeh, nek ngaji sregep ya, seneng sedekah. Itu kan pada saat kita seperti itu dipuji-puji seperti itu, kita bilang alhamdulillah. Kudune napa? Segala puji bagi. Tapi nang artine cok beda. Nang artine dong pas dipuji menine piye? Sapa dhisik? Oh. Sapa dhisik. Ini kan pembahasan yang sangat lembut. Sangat lembut. Dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berkualitas itu bukan orang-orang yang secara amal banyak tok, tapi secara amal selamat hatinya. Bahasa Quran gimana? Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Ya Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sama. Rasulullah bersabda, saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, orang-orang itu berbondong-bondong menuju tempat-tempat ibadah. Lalu kemudian semuanya pada saatnya wafat semua. Wa yub'atsuna, kemudian kelak dibangkitkan lagi. Dibangkitkan bagaimana? Ala niyatihim atau ala qadri qulubihim, bergantung kualitas hatinya. Bergantung apa? Kualitas hati. Sehingga banyak orang secara zahir melakukan hal yang sama, tapi di mata Allah jelas-jelas berbeda. Karena nek masalah hati itu menuso kena diapusi, tapi Gusti Allah bisa? Enggak bisa diapusi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini juga bukan persoalan umur. Karena ada orang yang semakin berumur itu semakin paham bahwa dirinya itu lemah. Hanya Allah yang maha kuat. Ada orang sebaliknya, semakin berumur semakin justru mengatakan bahwa iki biyen aku nek orang ngene aku ora bakal dadi kong ngene. Terjebak enggak? Terjebak. Kalau begitu berarti umurnya saja yang tua, tapi ketauhidannya tidak tambah dewasa. Ketauhidan yang tambah dewasa itu adalah menerapkan pada diri sendiri sebagai hamba yang lemah, sementara seluruh pemberian, seluruh kekuatan, seluruh kemuliaan adalah milik siapa? Allah. Saya tak tanya, Pak. Kalau ada orang mengatakan bahwa seluruh kemuliaan, seluruh pemberian, seluruh prestasi, seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang hari ini adalah itu semata-mata karena Allah yang ngasih dan milik Allah, kira-kira orangnya mungkin tidak merendahkan yang lain? Tidak mungkin. Bisanya merendahkan yang lain karena rumongso kuwi ndeke dhewe. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini balen-balen ini karena memang benar-benar hatam, sehingga besok tinggal nunggu dawe bebasan ngersake tetap pakai kitab hikam ini atau kitab hikam yang lain, ya saya derek gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Nah, setelah kita pahami bahwa diri kita ini ternyata kalau ada kebaikan adalah milik Allah, nek keaslian diri kita ini adalah yang bodoh-bodoh, yang buruk-buruk, yang keliru-keliru, yang salah-salah, maka ada bahasa ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Manusia yang paling bodoh atau sebodoh-bodoh manusia adalah meninggalkan keyakinan pada dirinya karena sangkaan dari orang lain. Saya tak tanya, dijawab kita masing-masing. Kalau ditanya kita ini punya dosa atau banyak dosa? Banyak dosa. Itu perkara yang sangkaan atau yakin? Yakin. Lalu kemudian ada orang nyebut nek jenengan itu orangnya soleh. Orangnya apa? Soleh. Itu berarti sangkaan atau keyakinan? Nah, betul ya, sangkaan. Siapa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang jelas yakin bahwa diri ini banyak dosa. Ya tinggalkan gara-gara ada orang yang lain menyangka dirinya soleh, sehingga sing benar adalah sangkaan orang lain. Paham no? Paham ya? Niki mudeng napa mubeng? Terus mubeng ya? Alon-alon. Saya kasih contoh lain lagi. Diri kita ini lemah. Buktinya apa? Alas pokok dihentikan nafasnya rong jam mohon bablas nih. Nah, atau diri kita ini rapuh. Coro sugih paling kena pandemi wingi sithik tok langsung bubar kabeh kok. Ini belum tsunami rampung kan? Rampung. Berarti diri kita ini kekayaan yang nempel pada diri kita itu fana atau abadi? Fana ya. Seketika bisa rusak. Segala sesuatu yang seketika bisa rusak atau tidak abadi, itu kan berarti koyo-koyo orang duweni apa-apa. Betul atau tidak? Karena seketika kita itu bisa kehilangan. Terus kemudian satu ketika ada orang muji-muji kita bahwa diri kita ini duwe ini, duwe itu, duwe ini, duwe itu dan sebagainya. Yang ada pada keyakinan diri kita itu kan yakin bahwa diri kita ini mung oleh titipan, betul atau tidak? Titipan. Saya tak tanya. Ada orang kaya raya luar biasa, itu benar miliknya atau itu titipan? Titipan. Terus menjadi miliknya atau sewaktu-waktu bisa diambil? Sewaktu-waktu apa? Bisa diambil. Ya. Berarti keyakinannya orang tersebut itu aslinya tidak punya atau orang punya secara yang yakin. Yang yakinnya apa? Tidak punya. Lalu kemudian ada orang lain menyangka bahwa diri orang tersebut itu adalah wong sugih duwe macem-macem. Kira-kira itu keyakinan atau sangkaan? Sangkaan. Siapa itu orang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang dia meninggalkan keyakinan gara-gara sangkaan orang lain. Pun paham nomor ini. Wis rada mending ya sithik ya. Wis mulai rada mending. Tak paringi contoh meneh. Orang sepinter apapun nek kepleset terus gegar otak, entekno mboten? Habis. Lalu kemudian ada orang memuji bahwa itu adalah orang yang pandai, orang yang pinter, lalu bangga. Pujian orang lain itu bersifat keyakinan atau sangkaan? Sangkaan. Masya Allah.
Terus kemudian tak kasih contoh lain lagi. Diri kita ini lagi-lagi janjane punya aib atau tidak? Punya. Aib yang ada pada diri kita ini itu masuk sangkaan atau keyakinan? Keyakinan ya. Masuknya apa? Sangkaan atau keyakinan? Keyakinan. Lalu kemudian ada orang memuji-muji diri kita bahwa diri kita ini adalah orang sing perfect, sing hebat, wis pokoke sampean ki jos sempurna. Nah, orang yang memuji itu adalah orang yang mengatakan sebuah keyakinan atau sangkaan. Siapa itu orang bodoh? Orang yang dia meninggalkan keyakinannya gara-gara sangkaan orang. Mulai paham ya? Berarti kalau ada orang memuji diri kita, katakan hoax. Ngoten. Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki alon-alon mau ngaji nih. Nek kula pun mulai tak biasakan. Mulai saya biasakan. Ada wali santri bilang demikian. Nang ati kula hoax Pak, kira ngerti Pak. Ngoten langsung. Hoax. Wah jenengan iki dan ngeten kula niku menate mireng. Hoax. Ngoten. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kalau orang bodoh itu siapa? Orang bodoh itu orang yang membumbung tinggi ketika dipuji. Sampai dirinya lupa bahwa dirinya itu banyak dosa dan sebagainya. Mergo saking senenge di. Padahal pujian orang lain itu apa namanya? Lebih tepatnya apa mau? Hoax. Sing nyata adalah ada apa-apa yang ada dalam diri kita. Sing paling ngerti kan diri kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon. Nah, setelah kita pahami itu selanjutnya, kenapa pada saat kita dihina sakit hati? Jawaban Pak, sakit-sakit jenengan. Ada orang menghina kita, lalu kemudian kita sakit hati. Kira-kira kenapa kok bisa sakit hati? Beribun. Ya. Masya Allah. Ini sudah mulai paham jenengan berarti. Nek mulai guncang retok piye paham. Ini nanti akan penting sekali Pak. Jenengan paham ilmu ini, masya Allah. Minimal ora gampang tensi ini naik. Minimal niku nggak terlalu mudah. Karena orang gampang tensi naik itu kenapa? Dia ora trimonan. Betul atau tidak? Ora trimonan. Ono wong ngomong pelit. Ngawur men, orang ngerti nek aku ahli sedekah. Naik ndak tensinya? Naik. Ono wong ngomong, wow, wong ora bener dan sebagainya. Naik. Tapi kalau kita pintar membuat definisi pada diri kita dengan definisi yang hakiki, ada orang bilang mengatakan, wong kok elekan men. Aku ora ngerti. Aku asli luwih elek timbang sing mbok sangka. Rampung, Pak. Rampung enggak? Rampung dan ayem. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi orang bilang, sampean kowe jan wonge pelit tenan. Kalau kita salah mendefinisikan pada diri kita, tetap jengkel. Jengkel kuwi sing marai tensi. Padahal ketika orang bilang, wong pelit kowe sampean dan sebagainya, kita tinggal bilang, loh, asline ora mung pelit. Wis pelit, salat aras-arasen, lek gelem salat yo ngalamun, ijik kaken dosa, kaken utang maneh. Oh. Ayem mboten. Ayem wis tersantai mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi ya ora terus kemudian didawak-dawakke ngoten. Ya minimal kita tinggal bilang, doakan. Ngoten mawon selesai. Ada orang bilang, wong ora tau nang masjid, doakan. Agar saya lebih sregep lagi. Selesai.
ora tersinggung. Wong kok bodoh men, doakan agar Allah ngasih ilmu lagi. Ini ayem lagi. Insyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ana wong ngomong karo jenengan wong kok orang pinter belas bodoh men kok ngono ora ngerti. Terus kemudian panjenengan itu tidak pandai membuat definisi pada diri sendiri. Orang ngerti kuwi sapa aku. Aku kuwi ora ngerti. Nah, dan sebagainya itu Masya Allah. Sudahlah kita dianggap sudahlah kita ini ternilai sebagai ajhalun nas, yakni bodoh-bodohnya manusia ya tadi itu. Ijik tambah maneh gampang loro ati, ijik tambah lagi no tensi ini mau. Ya Allah. Maka memang benar nih dikatakan bahwa ngaji kok ini ceritanya ngaji tua ya. Ngaji tua. Membuat seseorang itu temuwo. Bon, sekarang saya lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika orang sudah berhasil membuat sebuah definisi pada dirinya, definisi bahwa dirinya bodoh, yang maha tahu itu siapa? Allah. Maka akan ada banyak sekali efek-efek baik atas definisi tersebut. Efek baiknya apa? Kalau orang mengatakan bahwa saya itu tidak tahu, yang maha tahu siapa? Allah. Efek baik yang pertama, kita ini akan selalu mendekat kepada Allah. Orang itu sering sakit hati, salah satunya gara-gara sering sok tahu. Sering apa? Terhadap masa depan. Padahal dirinya itu kadang-kadang memberikan sebuah keputusan sing belum sampai 1 bulan saja wis ngomong ngene, wah wingi aku salah. Ngono ya pedene ra karuan. Kudune napa? Setiap kita ngasih keputusan dan sebagainya, sandarkan bahwa ya Allah, beri aku pengetahuan. Di depan, di tengah maupun di akhir. Di depan itu artinya buat memutuskan. Di tengah itu artinya apa? Selalu kita husnudzon kepada Allah. Di akhir itu apa? Apapun kejadiannya, Allah pasti punya hikmah. Nah, nek ngoten enak kita ini. Ora gampang kemerungsung, ora gampang loro ati, senengane adalah nyenyuwun karo Gusti Allah. Maka efek belakangnya itu akan sangat berkualitas spiritual kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering ditanya sama guru-guru di pondok, Ustaz, besok begini-begini, ya sama-sama kita berdoa sama Allah, sama-sama nanti malam kita mujahadah, minta keputusan terbaik. Tapi keputusannya sudah harus besok. Sing penting kok bengi ndonga dhisik. Begitu besok datang tek, pripun Ustaz? Bismillah ya. Kita tadi malam sudah sholat istikharah, kita tadi malam sudah mujahadah, bismillah keputusannya ini. Seret. Kalau sudah sampai situ, maka menyandarkan hanya Allah yang tahu, tidak boleh berhenti di situ. Masih tetap terus dilanjut. Yuk kita barengi terus dengan husnudzon. Husnudzon sama Allah. Allah akan ngasih yang terbaik. Begitu ternyata beda dari ekspektasi, kita bisa berkata, Allah memilihkan yang terbaik. Hanya kita belum tahu hikmahnya. Yo kadang saya ada hawa nafsunya sih. Apa hawa nafsunya? Penura disalahke karo liyane. Janjane ya kurang tepat. Tapi kita benar-benar memang memohon kepada Allah. Sama pada saat istri menurut Mas iki sesuk butuh iki dan sebagainya, saya biasakan ayo bareng-bareng kita berdoa. Saya biarkan berikhtiar karena memang sebagai seorang suami, tapi ayo bareng-bareng kita berdoa sehingga pada saat hari H Allah sudah ngasih rezeki. Ini kan lebih keren daripada tenang di suamimu ini apa sih yang enggak bisa? Setruk rampung urusan. Artinya kalau diri kita sedang kita geret untuk
sumende, semeleh, memohon, nyenyuwun kepada Allah. Jangan berhenti pada diri kita sendiri. Sak keluarga diajak kabeh. Ini nanti enak bareng. Dan berharap sesurga seluruh keluarga. Saya tidak pernah menampakkan menjadi seorang bapak yang ideal. Dari dulu wis ora tahu, terus kemudian wis tenang enak. Engkau ki butuh apa ngomong bapak. Wah, pas lagi ngomong dilepas bapak orang duwe, mumet kan. Ya sebenarnya bukan untuk itu sih. Sebenarnya memang benar-benar pengen mengedukasi bahwa anak itu walaupun sejak kecil kenalkan kepada Tuhannya. Jangan kenalkan kepada diri kita seolah-olah sebagai Tuhan kecil. Cetra nggih? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenalkan yang maha sempurna itu adalah Allah. Yang maha bisa adalah Allah, yang maha tahu adalah Allah, yang maha memberi adalah Allah, yang maha memutuskan segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan. Sampai ketika ada seorang istri bilang demikian, ada uang abang apa? Disayang, nggak ada uang abang di. Sebenarnya itu salah istri atau salah suami? Salah suami. Didik kok pakai harta. Loro dewi. Betul atau tidak? Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sing bapak-bapak muda saya mulai dengar-dengar. Iya. Iya. Nek sing bapak sepuh-sepuh sih pun insyaallah biasa katanya niku. Alhamdulillah. Jadi ngajak bareng-bareng berdoa. Akhirnya jadi ringan kita bilang sama anak-anak nanti malam tak ajak berdoa. Katanya mau putus sepeda. Katanya butuh ini itu dan sebagainya. Ayo berdoa. Jadi enak banget. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaik wa idza aradta an yaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaih. Ada dua istilah di dalam tasawuf itu, ada istilah namanya roja, ada istilah namanya khauf. Itu harus seimbang. Kalau rojak terus bagus sih, tapi juga punya efek samping. Rojak itu contohnya ngeten, kita berharap sama Allah. Wis to tenang wae, sak oke-oke itu sak gede-gede itu Allah itu lebih besar ampunannya. Ini bagus Pak, tapi nek ini terus nanti ada efek samping. Wis to tenang wae. Wis engko gampang, bareng lakoni dosa tinggal istighfar beres. Bahaya ndak? Bahaya. Ojo-ojo pas dosa, pas Israil lewat durung sempat istighfar. Piye? Lewat tok. Lah nek lewat karo nyabut nyawa kok. Maka harus ada khauf. Khauf itu apa? Takut. Khauf itu takut. Takut yang bagaimana? Insya Allah di pertemuan mendatang. Alhamdulillah. Al-Fatihah.